Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 16 Oktober 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-28. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus hari ini mengecam, mengutuk kepalsuan dan kemunafikan orang Farisi dan para ahli Taurat. Ia berkata, celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Yesus mengecam dan mengutuk, sebab seharusnya mereka menjadi contoh, menjadi panutan, tapi justru mereka menjadi batu sandungan. Rupanya kecaman Yesus hari ini juga diarahkan pada kita, sebab kita seringkali berkompromi dengan kejahatan, dengan ketidakbenaran, dengan kepalsuan. Bahkan kita merasa nyaman dengan semua ketidakbenaran itu. Saudara, Tuhan hari ini mengajak kita untuk memperbaharui hidup kita, memperbaiki sikap dan cara hidup kita. Kita diharapkan untuk berani menolak ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berkompromi dengan kejahatan. Memang tidak mudah. Banyak dari kita yang berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Bahkan merasa nyaman dengan ketidakbenaran itu. Malah kejujuran, kebenaran, kebaikan, keadilan sebagai sesuatu yang aneh. Merasa risih, merasa tidak damai. Kita perlu berdoa lebih tekun. Mohon hati yang jujur dan tulus dalam hidup. Mohon keberanian dari Tuhan agar kita mampu menyuarakan suara kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan ditolak dan dianggap aneh. Tapi itulah panggilan hidup kita sebagai murid Kristus. Memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus. Memberikan kesaksian tentang kebenaran Tuhan Yesus. Dan terus menyuarakan kebenaran itu dalam keseharian hidup kita. Orang benar dicintai, dikasihi Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.